imagine freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP Negeri 14 Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Andi Sakwila Aurelia Miantasyam. Saya merupakan calon ketua OSIS. Dan perkenalkan, nama saya Netanya Pelangi Panggilisya Utara Barat, calon wakil ketua OSIS Masa Bakti 2026-2027. Sebagai kandidat calon dan wakil ketua OSIS, tentunya kami memiliki visi misi. Visi misi kami sebagai berikut. Jadi, visi kami adalah mencetak generasi pelajar Pancasila yang berkarakter emas, menguasai teknologi, dan aktif berkolaborasi untuk membangun integritas dan inovasi sekolah. Nah, kira-kira bagaimana nih cara mewujudkan visi tersebut? Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 7 misi. Yang pertama, menciptakan budaya integritas dan etika tinggi di lingkungan sekolah. Kedua, mengoptimalkan platform digital OSIS untuk berbagi informasi dan kreativitas siswa. Visi kami yang ketiga adalah membangun budaya positif di dunia nyata dan di dunia digital. Yang keempat adalah mempererat kekompakan dan toleransi antar kelas, angkatan, dan ekstrakurikuler. Kelima adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi siswa secara cepat dan transparan. Yang keenam adalah memberi ruang bagi seluruh siswa untuk menunjukkan bakat dan minatnya. Yang ketujuh adalah mendorong siswa menggunakan teknologi sebagai alat berkarya dan belajar. Jangan lupa pilih paslon nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Papa. Perkenalkan saya Awang Muhammad Rafi sebagai kandidat calon ketua OSIS SMPN 14 Balikpapan paslon 02. Dan saya Faizul Kilaja sebagai calon kandidat wakil ketua OSIS SMP Negeri 14 Balikpapan paslon 02. Visi kami adalah ingin menjadikan OSIS sebagai contoh generasi muda yang beriman, bertakwa, berkualitas, inovatif, dan menginspirasi, serta ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif, agar terwujudnya siswa-siswi yang berjiwa aktif, kreatif, peduli terhadap sesama, dan dapat bekerja sama dengan semangat kebersamaan. Misi kami adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui nilai-nilai moral dan spiritual, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, inovatif, dan solutif melalui kegiatan positif, menumbuhkan budaya perilaku baik, kejujuran, kerjasama, serta membuka wadah aspirasi untuk siswa yang berpotensi dan berprestasi. Baik, terima kasih karena telah mendengarkan visi misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. selamat datang di acara debat antara paslon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2025 dan 2026. Saya Michael Arthur Legowo dan rekan saya Atika Mutia Hendrawan akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum memulai debat, saya akan membacakan petunjuk dan tata cara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Aturan umum debat. Yang pertama, setiap pasangan calon wajib menjaga sikap sopan, suportif, dan menghormati lawan bicara. 2. Tidak diperbolehkan memotong pembicaraan selama lawan sedang berbicara.
Yang ketiga, tidak boleh mengandung unsur sara, hinaan pribadi, dan sindiran negatif. Keempat, penonton tidak diperbolehkan berteriak atau mengintervensi selama debat berlangsung. Yang kelima, moderator memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya debat dan menjaga kondusivitas acara. Yang keenam, semua pertanyaan bersifat acak dan rahasia. Hanya moderator yang mengetahui isi dari amplop. Dan yang terakhir, apapun hasil debat hanya menjadi acuan warga sekolah untuk menentukan pilihan mereka terhadap salah satu paslon, ketua, dan wakil ketua OSIS. Baiklah, dalam debat kali ini kita bakal ngebahas tentang dua topik unggulan yang pastinya seru banget. Topik pertama yaitu Kebersihan lingkungan sekolah. dan topik kedua yaitu tata tertib dan kedisiplinan siswa di sekolah. Dipersilakan paslon 1 untuk memilih nomor amplop dengan tema kebersihan lingkungan sekolah. Baik, kami paslon 1 memilih amplop nomor 2. Baik, amplop nomor 2. Bagaimana program konkret Anda untuk menjaga kebersihan sekolah agar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan sekolah? Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Menurut kami dari paslon 1, beberapa program yang sudah kami siapkan adalah yang pertama, menyediakan jadwal piket yang konsisten, yang setiap kelas itu teratur tidak hanya beberapa orang saja, dan itu dilakukan oleh seluruh siswa, bukan hanya siswa-siswa tertentu dari suatu kelas. Dan beberapa program khusus seperti Jumat Bersih yang beberapa kali sudah dilaksanakan oleh sekolah kita setiap 2 minggu sekali. Itu merupakan salah satu aksinya. Yang kedua adalah aksi bersih serentak, di mana mungkin ada beberapa hari atau beberapa bulan sekali diadakan kegiatan di mana kita membersihkan satu sekolah, bukan hanya lingkungan kelas, tetapi bisa juga lingkungan lain seperti kamar mandi, taman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah edukasi mengenai 3R, reuse, reduce, dan recycle. Setelah itu ada ketersediaan fasilitas. Jadi di sekolah ini kita harus mempunyai ketersediaan fasilitas seperti tempat sampah yang memadai dan alat kebersihan. Kenapa menurut kami hal ini penting? Karena kebersihan sekolah bukan hanya tanggung jawab oleh petugas kebersihan sekolah, tetapi semua warga sekolah, karena ini untuk kenyamanan bersama, bukan hanya kenyamanan beberapa orang saja. Dan hal ini penting ada untuk beberapa aspek seperti menjaga kesehatan kita, karena sampah yang berantakan bisa saja menyebarkan virus. Yang kedua untuk kenyamanan, yang ketiga untuk melatih tanggung jawab disiplin. Yang terakhir adalah untuk citra sekolah, karena lingkungan sekolah mencerminkan bagaimana sekolah tersebut mendidik siswanya. Baik, terima kasih paslon 1 atas jawabannya. Selanjutnya dipersilahkan paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Ya, tanggapan saya mengenai jawabannya paslon 01 tadi tentang fasilitas yang memadai, itu memang benar. Itu memang benar, tapi kalau dari kesadaran siswanya sendiri, melihat sampah yang berserakan tidak dibuang, untuk apa tempat sampah yang mencukupi, memadainya. Jadi kita sebagai pemimpin ya, sebagai OSIS harus mencerminkan contoh sikap yang baik terhadap siswa-siswa lainnya. Kayak saya mencontohkan, saya membuang sampah pada tempatnya ke seluruh siswa agar mereka melihat, oh ini atasan kita seperti ini, yang pemimpin kita seperti ini. Jadi fasilitas itu memang cukup, memang baik, tapi dari kita sendiri juga harus mencontohkan yang baik ke siswa-siswa lainnya. Baik, waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah. Tidak ada yang ingin saya tanggapi lagi, cukup. Baik, selanjutnya dipersilahkan paslon 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, mohon maaf, mungkin ada terjadi kekeliruan. Jadi di program yang kami sebut tadi, kami sudah menyebutkan ada jadwal piket, yang dimana itu dilakukan oleh siswa dan siswi. Terus ada program khusus seperti Jumat Bersih, aksi bersih serentak. Itu juga dilakukan oleh siswa-siswi. Lalu ada untuk ketersediaan fasilitas, itu hanya sebagai pelengkap dari program yang kami buat.
Dan salah satu program kami yaitu Edukasi 3R itu bisa juga dilakukan oleh pihak OSIS seperti bagaimana yang dibilang oleh Paslon 2 sebagai contoh paling awal. Karena memang OSIS adalah garda terdepan gimana murid-murid bertindak. Dan kita bisa saja mencontohkannya dari yang baik. Dengan Edukasi 3R itu kita mengajarkan bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan menjaga lingkungan tetap aman dan tetap bersih. Baik, waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada yang ditambahkan? Untuk paslon kami sudah cukup. Baik, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk paslon 1 dari jawabannya. Untuk tema kebersihan lingkungan, tersisa 2 amplop, yaitu amplop 1 dan amplop 3. Dipersilakan paslon 2 untuk memilih nomor amplop dengan tema kebersihan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan memilih amplop nomor 3. Baik, pertanyaan amplop nomor 3. Pilih, memberi contoh langsung atau memberi aturan ketat, mana yang lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran kebersihan? Paslon 2 memiliki 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, jawaban dari saya adalah akan memilih jalur menjadikan contoh untuk siswa-siswa lainnya. Kenapa? Karena itu sudah diterapkan oleh mama saya. Ketika mama saya menyuruh saya untuk membersihkan kamar, tapi mama saya sendiri tidak membersihkan kamar saya. Justru mama saya malah menyuruh anaknya untuk membersihkan kamar. Itu juga termasuk aturan yang udah dibuat sama mama saya. Dan saya bandel, saya nggak mau membersihkan kamar. Karena mama saya nggak memberikan contoh. Ada istilah kata pemimpin yang baik menghasilkan prajurit yang baik juga. Itu yang saya tanggapi dan saya akan memilih untuk memberikan contoh yang baik karena sudah diterapin oleh mama saya. Karena ketika mama saya memberikan contoh yang baik, saya mengikuti tanpa harus mama saya membuat aturan itu untuk saya sendiri. Itu jawaban dari saya. Baik, masih ada 1 menit lagi. Apakah paslon 2 ingin menambahkan? Sudah, cukup. Baik, terima kasih paslon 2 atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Baik, terima kasih atas jawabannya paslon 2. Jadi, menurut kami kedua hal tersebut tuh seimbang. Jadi, nggak cuma kita memberikan contoh secara langsung, karena biasanya beberapa siswa dan siswi ini udah diberi contoh, tapi masih ada yang nggak ngelakuin hal tersebut. Nah, jadi Kenapa kami bilang kedua hal itu harus seimbang? Karena misalnya kita membuat aturan yang ketat, tapi kita tidak memberikan contoh secara langsung, itu akan sia-sia. Tetapi kalau kita kita hanya memberi contoh langsung tanpa aturan, masih banyak siswa-siswi yang masih memberontak akan hal tersebut. Makanya pendapat dari paslon kami lebih baik kedua hal tersebut diseimbangkan. Tetapi aturan yang terlalu ketat akan membuat seseorang akan memunculkan perlawanan dan akan memikirkan perlawanan. Makanya lebih baik kita memberi contoh langsung dan memberi aturan yang bisa diterima oleh lingkungan sekolah. Baik, waktu masih tersisa 30 detik. Apakah paslon 1 ingin menambahkan tanggapannya? Dari paslon kami sudah cukup itu saja. Baik, terima kasih paslon 1 atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan paslon 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon 1. Paslon 2 memiliki 2 menit untuk menjawab tanggapan dari paslon 1. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, itu saya setuju dengan statement kalian tentang keduanya itu seimbang. Tapi di situ tertulis pilih. Pilih dalam artian hanya memilih salah satu, bukan dari keduanya. Kenapa saya memilih itu? Karena kita sebagai pemimpin kan seperti yang saya katakan tadi harus memberi contoh yang baik. Bukan hanya sekadar untuk memfasilitasi saja. Walaupun kita sudah memberikan contoh yang baik, tapi tetap di situ pemilihannya kita disuruh pilih. Bukan mana yang lebih efektif untuk mendisiplinkan siswa. Itu tanggapan dari saya. Baik, waktu masih tersisa 1 menit 20 detik. Apakah ada yang ingin tambahkan? Sudah, ya.
Nggak ada sini. Baik, untuk tema selanjutnya, Tata tertib dan kedisiplinan siswa. dipersilakan paslon 1 untuk memilih amplop nomor 1, 2, atau 3. Dari paslon kami memilih amplop nomor 1. Baik, amplop nomor 1. Banyak siswa merasa tata tertib sekolah membatasi kebebasan mereka. Bagaimana cara kalian menegakkan aturan tanpa membuat siswa merasa tertekan? Paslon 1 memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Menurut kami, siswa akan merasa tertekan terhadap suatu peraturan karena mereka hanya tahu bahwa itu akan menyusahkan mereka. Seperti piket. Kenapa sih harus piket? Kenapa sih harus piket berkali-kali? Kan bisa pulang langsung main, langsung pulang, langsung tidur. Kita memberitahu bahwa itu akan memberikan kenyamanan bagi dia, akan memberikan itu untuk dia sendiri, bukan untuk lingkungan juga. Selain untuk dia, ya itu untuk lingkungan juga. Dengan kita memberitahu dia, mereka akan terbuka pikirannya, oh berarti saya harus menaati ini, kena ini. Jadi sebagai aturan dibuat itu tujuannya agar kedepannya tuh menjadi lebih baik lagi. Makanya aturan itu diadakan. Maka dari itu kita sebagai OSIS harusnya memberikan contoh dan edukasi yang baik. Jadi mereka tuh ngerasa kayak, oh ternyata aturan itu dibuat bukan untuk mengekang kita, tapi ada tujuan tertentu. Aturan sendiri dibuat kan nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada tujuan tertentu. Ya, cukup. Baik, waktu masih tersisa 20 detik. Apakah masih ada yang ingin tambahkan? Baik, itu saja jawaban kami. Baik, terima kasih paslon 1 atas jawabannya. Mari kita pindah ke paslon 2. Menanggapi jawaban dari paslon 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Tanggapan saya tentang jawaban Anda adalah memang benar aturan dibuat dengan tujuan yang baik. Tapi tidak semua aturan itu baik untuk sebagian siswa. Contohnya saja rambut panjang. Tidak semua siswa cocok untuk berambut pendek, termasuk saya. Dan aturan itu tidak bisa membuat semua orang tidak merasa tertekan atau kekekang. Karena setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Dan tidak semua akan menerimanya dengan baik. Baik, segitu saja. Apakah ada yang ingin tambahkan lagi? Waktu masih tersisa 1 menit. Sudah. Baik, terima kasih paslon 2 atas tanggapannya. Selanjutnya, paslon 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dari tanggapan paslon 2. 2 menit kami mulai dari sekarang. Sebenarnya peraturan yang dibuat itu seperti yang tadi diberikan contoh oleh paslon 2 mengenai rambut panjang tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah, itu bukan karena tidak diperbolehkan. Kalau pendapat dari kami itu bukan karena tidak diperbolehkan. Dan juga dia bilang rambut pendek tidak menjamin rambut rapi. Tetapi kalau rambut pendek pasti kemungkinannya dirapikannya itu lebih gampang. Dan rambut panjang akan sedikit lebih susah dirapikan. Kenapa dibuat peraturan rambut panjang tidak boleh? Karena mayoritas, saya tidak bilang semuanya, tapi saya bilang mayoritas. Mayoritas siswa yang memiliki rambut panjang, memiliki rambut yang tidak teratur, dan itu mengganggu waktu pembelajaran seperti mereka akan megang-megang rambut mereka, dan mereka nulis, tapi mereka tetap memegang rambut mereka. Nah, kalau berarti di situ dikatakan peraturan sekolah itu dibuat menurut mayoritas yang sebenarnya, bukan semuanya. Baik, apakah segitu saja dari paslon 1? Sudah, sekian dari kami. Baik, paslon 2 dipersilakan memilih amplop antara 2 atau 3. 3. Saya akan memilih amplop nomor 3. Baik, pertanyaan dari amplop nomor 3. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menanamkan disiplin yang lahir dari kesadaran, bukan karena takut dihukum? Paslon 2 memiliki 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya adalah kembali ke contoh awalnya, yaitu guru, kakak kelas, dan OSIS. Ketika guru dan kakak kelas bisa memberi kesan terhadap siswa lainnya, maka siswa lainnya akan mengikuti contoh tersebut. Contoh, ada guru yang saya kagumi dari cara dia mengajar, public speaking, dan cara dia menyapa murid lain. Itu memberi kesan saya bahwa
oh ini guru ini bagus untuk saya ikuti, guru ini disiplin, guru ini berkomitmen dalam mengajar. Itu cara dari saya. Baik, segitu saja dari paslon 2. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih jawaban dari paslon 2. Selanjutnya dipersilakan paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Baik, paslon 1 memiliki 2 menit untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, jawaban paslon 2 menurut kami sudah benar. Tambahan lagi, untuk melahirkan kesadaran tersebut tentunya pasti harus ada pembimbing. Ini bisa dari guru, kakak kelas, adik kelas, bahkan teman-teman sekitar. Karena kita bakal lebih mudah mengikuti sesuatu jika kita sudah punya contoh. Dan menurut saya, kita sebagai yang memberi peraturan ke mereka, itu tidak bisa hanya memberikan peraturan, tapi kita juga harus berintegritas melakukan hal tersebut. Karena jika siswa melihat kita melanggar, tapi kita menyuarakan ke mereka bahwa kita harus menaati hal tersebut, itu mereka akan berpikir, buat apa saya taat kalau mereka yang memberi saja tidak taat akan hal tersebut. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 1. Boleh dikasih tepuk tangan yang meriah untuk paslon 1 dan paslon 2. Dengan begini selesai sudah debat calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2025-2026. Dan kita sudah ada di penghujung acara, yaitu closing statement. Paslon 1 dan paslon 2 bisa memberikan closing statement terbaik mereka. Baik, kita mulai dari closing statement paslon 1. Di era digital seperti saat ini, satu klik dari tangan kita saja bisa untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia. Karena itu kita butuh pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik di era digital bukan siapa yang memiliki banyak penggemar, tetapi siapa yang bijak. Bukan siapa yang lebih banyak berbicara, tetapi siapa yang mau mendengar lebih. Bukan siapa yang banyak penggemar, tapi siapa yang membawa penggemarnya menuju hal yang lebih baik. Oleh karena itu, pemimpin yang baik menggunakan teknologi untuk kemajuan, bukan untuk kemunduran. Dia menggunakan teknologi untuk memberikan semangat, bukan ujaran kebencian. Dia mengajak, bukan memaksa, mendukung, bukan menjatuhkan. Satu tekad, satu tujuan. Mari bersama-sama melakukan perubahan sejati dari titik awal. Bersama paslon 1, kita wujudkan OSIS yang inovatif, solutif, dan merangkul semua aspirasi. Jangan ragu, pilih nomor 1 untuk masa depan OSIS yang lebih maju. Terima kasih paslon 01 telah memberikan closing statement terbaik mereka. Selanjutnya kita persilakan paslon 02 untuk memberikan closing statement terbaik mereka. 3 menit dimulai dari sekarang. Kami, paslon 02, hadir bukan hanya untuk memimpin, tapi untuk mendengar, memahami, dan bekerja sama melalui misi yang berlandaskan iman, moral, dan kreativitas. Kami ingin menciptakan lingkungan sekolah yang cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Program seperti IPTEK tahunan, Spatlas, dan Hari Toleransi Sekolah bukan hanya sekadar acara, tapi langkah nyata menuju sekolah yang berprestasi, toleran, dan berbudaya. Kami percaya perubahan besar dimulai dari suara kalian. Satu suara, satu tujuan, paslon 02 pilihan kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat berharap bisa terpilih sebagai kandidat calon dan wakil ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon 02 telah memberikan closing statement terbaik kalian. Dengan begini selesai sudah debat antar paslon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2025-2026. Pastikan kalian menggunakan hak suara kalian untuk OSIS Spatlas yang lebih baik. Saya Arthur. Saya Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.